Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai basic auto layout di Figma. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurroman Asidiki, seorang freelancer UI UX designer. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama nih belajar mengenai basic dari auto layout yang ada di Figma. Yang pastinya dengan adanya auto layout ini membuat kita dalam proses mendesain lebih menjadi cepat dan memudahkan kita pastinya. Nah, bisa langsung saja menuju presentasi yang telah saya buat. Oh ya, nanti kalian misalnya pingin minta untuk file presentasi atau file Figma ini, jangan khawatir, kalian bisa cari di kolom deskripsi karena saya sudah mencantumkan linknya. Nah, jadi Figma Auto Layout. Nah, kayaknya kita perlu tahu secara bahasa dulu ya. Nah, Auto Layout adalah fitur canggih dari Figma yang memungkinkan elemen-elemen yang Anda buat bisa menyusun secara otomatis. Sehingga kalian tidak perlu nih repot untuk mengatur semuanya secara manual karena sudah otomatis tersusun. Nah, kira-kira kegunaannya apa saja nih? Kegunaannya yang pertama, bisa mempercepat dan mempermudah kita dalam membuat button, lalu membuat card, lalu membuat list, lalu juga yang pastinya mempermudah kita dalam proses pembuatan desain sistem. Nah, kira-kira auto layout itu jenisnya apa saja ya? Terus gimana sih cara basic penggunaan auto layout? Kayaknya kita bisa langsung sama-sama praktek ya. Nah, jadi kalian bisa buka Figma-nya atau mungkin file yang telah saya berikan. Nah, di sana seperti biasa, kalau misalnya kalian mau buat, masih ingat di video sebelumnya cara membuat filenya? Nah, masih ingat juga kita akan membuat rectangle. Nah, di sini rectangle kita akan menggunakan shortcut untuk membuatnya. Mungkin yang masih lupa, saya ingatkan bisa mencet R. Nah, jadi kita di sini bisa membuat kotak sebanyak 4. Nah, cara duplikat ini yang cepat, ini kalian bisa pencet tahan Alt dan kursor kalian silakan di drag saja, itu otomatis sudah duplikat seperti ini. Setelah itu kalian bisa berikan warnanya berbeda-beda dari keempat shape yang telah kita buat. Nah, setelah itu ketika kalian sudah memberikan warna, kalian bisa menselect semuanya, semua elemen yang telah kalian buat yang sebanyak 4 buah itu. Nah, kalian bisa buat pertama caranya dengan cara kalau di biasa bisa pencet kanan di mouse, klik kanan, pilih yang Add Auto Layout. Atau mungkin kalian bisa menggunakan shortcut dengan cara Shift A. Nah, pastikan kalian sudah berubah di bagian left sidebar-nya. Di sini menjadi frame. Mungkin saya ulangi. Sebelumnya masih biasa seperti ini. Ketika kalian sudah membuat menjadi auto layout, ini akan berubah menjadi frame. Nah, ini sudah menjadi auto layout. Nah, di sini kita bisa nih mengatur jaraknya. Misalnya kita mau pakai jaraknya 20. Posisinya di tengah. Nah, di sini untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada yang secara vertical layout. Nah, kalau vertical layout dia akan menyusun otomatis secara ke bawah. Lalu ada yang horizontal layout. Nah, kalau horizontal dia secara mendatar. Selanjutnya ada warp. Nah, kalau warp ini misalnya nah seperti ini. Jadi akan menyesuaikan dia. Misal ini kita mau posisi pojok kiri, otomatis dia akan memenuhi dulu sisi yang kirinya. Selanjutnya misalnya kita buat menambahkan shape baru. Silakan kalian bisa duplikat satu shape-nya di luar. Lalu bisa diberikan beda warna. Mungkin di sini saya akan memakai warna ungu. Nah, di sini yang saya bilang mempermudah. Jadi ketika kita drag, tinggal kita drag saja, kita masukkan, otomatis dia akan menyesuaikan jaraknya dengan yang lainnya. Misalnya kita ingin jaraknya lebih dekat, bisa kita atur menjadi misalnya menjadi 12, dia akan otomatis menjadi dekat. Jadi antara jarak ini dengan yang ini dia otomatis akan sama, 12. Selanjutnya tadi kalau misalnya kita menggunakan vertikal dia akan ke bawah, lalu ada horizontal, lalu ada warp. Nah, kalau warp ini seperti tadi. Nah, seperti ini contohnya ya.
Ini yang kita mulai dari kiri. Misalnya kalau kita mulai dari kanan, dia akan memenuhi sisi kanan. Kalau kita dari tengah, dia akan memenuhi sisi tengah. Itu untuk basic dari auto layout. Sebenarnya masih banyak lagi dari penggunaan fix, lalu ada di sini ada hook contents, dan masih banyak. Mungkin di lain kesempatan kita akan sama-sama belajar lagi. Mungkin demikian untuk video kali ini untuk memberikan basic dari auto layout. Nah, jangan lupa silakan kalian praktekkan ya. Jadi biar nggak lupa. Karena kalau kalian praktek, kalian bisa merasakan dan pasti kalian akan mengingat. Oke, mungkin demikian video kali ini. See you in the next video. Bye.